Assalamualaikum. Di kanal sini banyak penggiat fasting yang disiplin dan banyak yang menjadikan fasting itu jurus andalan gitu untuk healing, mulai dari yang kelasnya intermittent fasting, kelas tipis-tipis sampai yang extended fasting dan seterusnya sering kita baca di kolom komen. Tapi dari statistiknya kelihatan tuh banyak yang agak memandang enteng sebelah mata kepada sleeping atau ilmu tidur atau jurus tidur berkualitas. Klip-klip video tentang tidur itu viewernya cenderung lebih dikit ya. Di dunia kedokteran, ternyata hampir kayak gitu juga trennya. Dokter spesialis yang ngatur soal diet, soal gizi, yang artinya itu mestinya juga ngatur soal fasting, itu banyak di Indonesia maupun di mana-mana. Disebut spesialis gizi klinik, gitulah antara lain kalau di Indonesia, dan di luaran itu seakan sudah jadi profesi tersendiri, disebut dietitian. Sedangkan dokter spesialis ilmu tidur, itu relatif sedikit. Di tahun 2011 aja mungkin baru ada 1-2 orang dokter yang spesialis asli Indonesia. Kalau tahun 2013-an mungkin baru nambah 2-3 orang spesialis saja. Kalau sekarang nggak tahu ada berapa, tapi mestinya tetap dikit juga. Di luar negeri ternyata gitu juga. Nah, padahal kalau menurut Profesor Matthew Walker, untuk healing, tidur atau sleeping itu juara, nggak ada yang ngalahin. Nah, kenapa kok ada pandangan seperti itu? Yuk kita obrolin. Beberapa tanda pentingnya dan esensialnya tidur yang berkualitas. Fakta pertama, di Alkitab, tidur atau khususnya tidur malam itu sudah sesuatu yang otomatis, sedangkan puasa itu laku yang diperintahkan. Alias, tersirat di situ, secara kodrat biologisnya manusia, tidur itu lebih esensial, nggak usah diomongin lagi. Fakta kedua, kalau tanpa tidur sama sekali, orang itu bisa langsung wassalam rata-rata dalam waktu sekitaran 6 hari saja. Sedangkan fasting, nggak makan minum selama 10 jam atau lebih, berpuluh-puluh tahun juga nggak akan apa-apa kan ya. Kalaupun nggak bablas angin nih, orang yang kekurangan tidur kelas berat, itu bisa jadi cacat seterusnya. Sedangkan tanpa fasting, bisa degeneratif kelas berat juga sih, tapi dalam jangka yang mungkin 20 tahun gitu atau 40 tahun. Lama lah pokoknya. Fakta nomor 3, kalau di foto gitu menurut Profesor Walker, itu orang yang cukup tidur akan terlihat nyata lebih cantik, lebih ganteng daripada kalau dia di foto sedang kurang tidur beberapa hari. Alias healingnya yang didapat dari tidur itu bisa sekasat mata itu. Sedangkan kalau healing dari orang yang rajin puasa, itu nggak akan sampai segitunya. Fakta keempat, nggak bisa dibantah lagi ya. Kalau seseorang itu tidur, dia pasti fasting juga, nggak makan, nggak minum, yang namanya tidur. Sedangkan kalau orang fasting, belum tentu dia tidur. Bisa aja fasting itu malah sambil dangdutan, jogetan meloter, oh walah iseng bener. Fakta kelima, healing yang kencang, paling kencang itu saat deep sleep dan atau REM sleep. Itu kecepatannya tidak bisa atau sulit sekali disimulasikan dengan cara lain selain tidur malam yang berkualitas. Pada saat fasting, itu kan yang diistirahatkan cuma organ-organ yang terkait dengan saluran cerna kurang lebihnya. Atau kalau ditambah meditasi, hasrat-hasrat emosional juga diredam sampai batas tertentu. Tapi kalau orang tidur itu yang teristirahatkan lebih menyeluruh. Jadi wajar lah ya kalau menurut para pakar healingnya bakalan lebih jos. Fakta keenam, para ahli longevity umur panjang bilang salah satu jurus paling andalan untuk bisa hidup normal sampai tua dalam keadaan sehat itu fasting atau calorie restriction. Bener sih kayak gitu. Tapi sebenarnya implisit saat mereka menyebutkan hal itu, hal-hal lainnya yang alami itu mestinya berlangsung secara wajar dan normal. Andaikan ya fastingnya super kenceng, tapi kualitas tidur ancur-ancuran disepelekan habis-habisan, nggak akan bisa umur panjang juga tuh. Tidak mungkin, fasting itu bisa mengkompensir kehancuran yang tercipta dari ambiarnya tidur sehari-hari. Fakta berikutnya lagi nomor 7, untuk anak kecil ya, kurang fasting itu nggak apa-apa, tapi kalau kurang tidur, tumbuh kembangnya, lahir batinnya bakalan keganggu. Dan ternyata orang dewasa pun seperti itu, kurang fasting itu jauh lebih bisa ditolerir oleh tubuhnya daripada kalau kurang tidur. Orang nyopir mobil gitu ya atau jalanin apa gitu bisa langsung biur kecelakaan kalau kurang tidur. Tapi kalau sekedar kurang puasa, kurang fasting, kurang bisa menahan nafsu, ya bisa langsung biur juga sih. Tapi dia nggak seinstan kurang tidur kejadiannya. Dan seterusnya, ini kita sebutin 7 aja lah ya. Bisa dipanjangin lagi di kolom komen. Nanti kalau ada yang mau nambahin silahkan. Tapi di sisi lain bisa juga ada yang punya argumen berbeda. Atau bahkan bisa juga ada yang tidak sependapat dan menganggap fasting itu lebih penting daripada tidur. Karena bagaimanapun yang kita sebutkan tadi itu masih sifatnya expert opinion gitu alias pendapat-pendapat dari sejumlah pakar. Dan bukanlah hal yang bersifat absolut atau amat pasti.
Buat para penggiat kesehatan yang mainstream di sisi lain itu seringnya ya udahlah, nggak usah dibanding-bandingin, nggak penting lah mana yang lebih dari yang mana. Karena pada hakikatnya dua-duanya itu penting dan bisa saling melengkapi, dan dua-duanya merupakan jurus wajib yang mesti kita mainkan sebaik-baiknya demi menjaga amanah kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ibaratnya kayak bumper mobil gitu deh. Yang lebih penting bumper depan atau bumper belakang? Ya bisa juga dibilang dua-duanya penting. Tapi kalau gitu terus apa dong hikmahnya obrolan kita ini? Nah, pertama ya, yang udah belajar banyak tentang ilmu fasting tapi masih menyepelekan ilmu tidur, jangan lupa tambah ilmu deh tuh. Pahamilah juga tentang ilmu tidur, jangan disepelekan lagi. Kedua nih ya, hikmahnya seperti halnya disiplin puasa, tidur pun dalam keseharian kita kalau mau optimal kualitas healingnya itu perlu disiplin tinggi juga. Karena berbeda dengan puasa, tidur yang berkualitas itu tergantung pada alam bawah sadar kita juga, dan juga tergantung dari kesiapan segenap perangkat healing yang ada di tubuh kita. Kitanya udah pingin tidur sekalipun, kalau pengkondisiannya nggak dapat, ujungnya tetap sulit tidur, atau bisa pun tidur, kualitasnya nggak dapat. Hikmah ketiga ya, walau kita dapat tidur pulas, dapat deep sleep, dapat REM sleep, dan daya healingnya tak tergantikan, tapi setiap harinya porsi deep sleep dan REM sleep kita itu amat terbatas. Deep sleep sehari-hari paling 2 jam atau sekitar itu, tapi kalau kondisinya tidak prima, dapetin 30 menit aja bisa susah. Udah sering bahas juga REM sleep, sama kayak gitu. Kalau kondisi prima dan disiplin mungkin bisa dapat 3 jam dalam sehari, tapi banyak juga yang susah untuk dapetin sekitar 30 menit sekalipun. Kalau beruang kutub gitu ya, dia bisa tidur panjang hibernasi berhari-hari berminggu-minggu, tapi kita ini manusia. Nggak mungkin bisa kayak gitu. Jadi walaupun tidur itu amat penting dan daya healingnya jos luar biasa, begitu udah umur tertentu daya healingnya tetap aja perlu diperkuat dan dilengkapi dengan jurus-jurus yang lain seperti fasting, exercising, diet yang tepat, sikap mental yang tepat. Seperti itu sering disampaikan oleh guru-guru kesehatan. Hikmah keempat, buat yang rajin makan suplemen atau rutin minum obat, sadarilah suplemen atau obat tertentu atau makanan minuman tertentu itu bisa mengganggu deep sleep dan REM sleep kita. Nah, oleh karena itu, mestinya ya, siapapun yang mau sehat secara rutin memonitor tidurnya dengan gelang kesehatan atau apa, atau minimal dirasa-rasain dengan penuh kesadaran. Apapun yang kira-kira mengganggu kualitas tidur, walaupun diiklankan sebagai manjur sedunia sekalipun di luar sana, hati-hati tuh, mending di stop aja, karena nggak bisa nggak, begitu kualitas tidur keganggu, kualitas hidup juga bakalan keganggu, hati-hati. Perlu disadari juga, tiap-tiap orang itu perutnya beda-beda. Kalau sama itu kembar dempet namanya. Nah, jadi multivitamin atau suplemen tertentu buat Kang Udin mungkin cocok banget dan bikin tidurnya pulas, tapi buat teh enzim saudara kembarnya belum tentu cocok. Mikrobiota di perutnya bisa beda antara Kang Udin yang udah 2 tahun tinggal di Panama sama teh enzim yang tukang cireng di Panyilekan. Kalau perutnya keganggu dan nggak cocok, besar kemungkinan tidurnya juga akan keganggu. Dan kalau tidurnya keganggu, healingnya dan kebugaran fisiknya secara umum pasti keganggu juga. Kesimpulannya yaitu tadi lah ya. Kalaupun tidak lebih baik, sleeping itu bisa sama pentingnya dengan fasting. Coba aja cek para guru kesehatan jangka panjang di luar sana. Ada nggak sih yang menganggap remeh sama pentingnya tidur berkualitas? Terima kasih.